Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الصالحين واجعلنا من العالمين واجعلنا من العارفين. Walhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tawasul dulu kepada Sahibul Kutub, Musannif hadhil Kutub, yaitu Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani dan Imam Nawawi al-Bantani. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Saya mengingatkan kembali beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas cukup panjang, yaitu maqalah As'adun Nas man lahu qalbun alimun wa batanun sabirun wa qana'atun bima fil yad. Artinya orang yang paling bahagia hidup di dunia ini adalah siapa? Yaitu orang yang apabila hatinya dipenuhi dengan ilmu. Kalau hatinya tidak dipenuhi ilmu, berarti bi ghairi ilmin. Padahal al-ilmu itu, al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Maka barang siapa yang hatinya dipenuhi dengan ilmu, maka sesungguhnya hatinya dipenuhi dengan cahaya. Sebaliknya kalau enggak dipenuhi dengan ilmu, ya berarti hatinya gelap gulita. Kalau hatinya gelap gulita, maka ingatlah sabda Rasulullah yang lain, inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Di dalam hati, di dalam diri manusia ada segumpal darah atau segumpal daging. Yang mana segumpal daging itu atau segumpal darah itu akan menjadikan apabila baik maka baik seluruh tubuh, apabila buruk maka rusaklah seluruh tubuh. Wahya al-qalb. Segumpal daging atau segumpal darah itu adalah hati. Yang kedua adalah badanun sabirun, badannya sabar. Sabar. Badan itu ya semua yang physically ini, mulai dari akal, otak, pikiran, kemudian organ tubuh kita, mulai dari penglihatan, pendengaran, dan seluruh panca indera, itu harus sabar. Nek gak sabar ya sumpek. Paliane gak sabar ya sumpek. Gampang putus asa, gampang ngeluh, gampang rumangsa sengsara. Maka tidak mungkin orang yang begitu itu mendapatkan kebahagiaan. Sebaliknya kalau orang itu sabar, badannya sabar, maka ya makan, terukur ya. Minum, terukur. Tidur ya tidur sesuai dengan kebutuhan. Gitu kan? Nanti kena hadis yang lain atau makalah yang lain bahwa salah satu kehancuran adalah apabila kakean mangan gitu, bifudul ta'am. Bahaya itu. Kenapa dia fudul dalam makan? Ya karena dia tidak sabar. Kalau makan itu berhentilah sebelum kenyang ya. Jangan makan kalau tidak lapar gitu ya. Itu akan menimpa diri kita sehingga menyusahkan diri kita. Yang terakhir yaitu yang selalu menerima apa yang ada di dalam genggamannya.
apa yang Allah telah berikan ini, dia terima dengan penuh rasa syukur, dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh terima kasih kepada Allah. Yaitu qanaatun bima fil yad, merasa cukup dengan apa yang Allah telah berikan. Dengan apa yang ada di kedua tangannya, dia merasa cukup. Karena sumber kegelisahan hidup kita ini, ya rasa tidak cukup itu. Kurang terus. Kalau sudah kurang terus ya tamaknya yang muncul. Kalau sudah tamak ya tidak ada habisnya. Dalam memenuhi ketamaan itu, nafsunya ya tidak akan memperoleh level atau derajat as'adun nas. Pada sore hari ini kita akan lanjutkan dengan petunjuk Nabi yang dimuat dalam kitab Nasaihul Ibad yang bunyinya sebagai berikut. Man asbaha wa huwa yashku dhiqal ma'ashi faka'annama yashku rabbahu. Man asbaha, barang siapa yang melek esok, tangi esok. Wa huwa yashku, dia itu berkeluh kesah, mengadu, ya berkeluh kesah, ya, mengadukan atau menyesali atau membuat sedih. Sedih, dia bangun pagi itu dengan kesedihan. Syakayashku, dengan kesedihan. Terhadap apa? Dhiqul ma'ashi, problem hidupnya, kesempitan. Bumi kita katanya lagi sulit ya. Kita kalau dengerin orang kita ini susah nyari kerja, susah mencari penghidupan yang layak. Ini kumpulkan perusahaan problem ekonomi, langsung kesulitan. Dia itu mengeluhkan atau ya menyesali dia memiliki Tuhan Allah. Saya terjemahkan, saya tafsirkan bebas seperti itu. Kalau ada orang yang beriman, kalau ada orang mengaku umatnya Nabi Muhammad, berarti kita termasuk di dalamnya. Tangi turu, sing diilingi kok dhiqul ma'ashi, keruwetane urip, kesulitannya hidup, maka dia sama dengan mengeluhkan apa? Adanya Tuhan, adanya Allah. Dia nggak percaya, dia tidak yakin dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa sesungguhnya kalau orang itu menganggap, meyakini bahwa kita ini hidup di dunia karena dihidupkan oleh Allah, dan kita hidup ini tinggal di sini, berhimpun di Nurul Falah ini, ngurusi urusannya Allah, yaitu ngurusi Al-Quran, maka urusanku, urusanmu, urusan kita, sing wangel-angel, sing ruwet-ruwet itu, serahkan kepada Allah. Karena apa? Allah yang mengurus urusan kita. Loh kenapa kok Allah mengurus urusan kita? Karena kita mengurus urusannya Allah. Nah kalau kita hidup di dunia ini, ikrarnya tidak mengurus urusannya Allah, ya urusanmu urusan dewe kan itu. Kesulitanmu ya garap-garapan dewe, selesai no dewe. Gitu. Tetapi kalau kita berikrar menawaitukan diri kita, meniatkan diri kita ini
hidup di dunia ini ngurusi urusannya Allah, yakin urusan kita diurus oleh Allah. Dan Allah adalah sebaik-baik pengurus segala urusan. Allahumma bika nasta'in wa alaika natawakkalu. Nanti di akhir nanti kita akan bacakan doanya. Jadi yang pertama adalah barang siapa yang bangun tidur langsung pikirannya fokus pada problem kesulitan hidupnya, sumpek uripe, maka dia seperti menyumpekkan atau menganggap sumpek adanya Allah. Jadi gak yakin Allah ini yang akan memastikan hidup kita ini selalu dalam perlindungannya, selalu dalam jaminannya. Yang kedua, waman asbaha li umurid dunya khazinan, dan barang siapa yang bangun di pagi hari, ini mirip-mirip. Di pagi hari merasa susah karena urusan dunianya, li umurid dunya khazinan, kalau tadi itu hanya ya yasku saja, hanya pengeluh, khawatir, ragu, ya khawatir aja dia. Menyesalilah. Sekarang ini dia bersedih. Sehingga dia mengatakan seolah-olah, wes aku ingin nyapo tangi, itu maksudnya. Ini sudah, kalau khazinan ini sudah mendekati kepada putus asa. Kenapa? Tapi kalau kita flashback sedikit ke belakang, kira-kira kenapa ya orang itu bangun tidur sing diilingi kok masalah itu apa kira-kira? Kenapa kira-kira? Padahal dia sudah tidur semalaman. Ya. Terus habis gitu ketika bangun bukan rasa bugar yang dia dapatkan. Bukan rasa optimis yang dia miliki. Bukan harapan kebaikan yang akan dia dapatkan, tetapi malah kekhawatiran, kesedihan, dan keputusasaan. Kenapa kira-kira itu? Arepe turu mikir problem. Betul. Mau tidur itu sunahnya apa? Kita berwudu. Wes wudu sik, maca Qur'ane ukur meneh. Wudu dulu, wudu. Maca Quran kesuwen. Khatamkan Quran. Maca kulhu ping 3. Nah, kan gitu ya. Wudu dulu tapi syaratnya. Wudu dulu. Sebelum tidur, wudu. Saudara, adik-adik, kawan-kawan, dulur-dulur, mari kita biasakan kalau hendak tidur itu berwudu. Arep niru Bilal ya sik kaboten, gitu. Wudu terus Bilal itu. Dawamul wudu sepanjang waktu. Sampai-sampai Bilal belum meninggal, terumpai itu sandales mlebu swarga. Lho iku wudu iku. Nek gak iso kaya Bilal ya wis ngono dhisik. Sak durunge turu wudu laku halangan Ustaz wis padha ae. Gak apa-apa. Untuk dihormati sunnah wudu saja enggak apa-apa. Wong gak dilarang kok. Wong malah baik kok. Wudu sebelum tidur. Hendak tidur itu berwudu. Aja ndelok, aja mbelani HP-ne dhisik. Sik koper ndelok YouTube arep turu. Sampai keturun. HP-ne murup sik mbuh sing didelok sapa iku. Ya? Wudu. Mari saya ajak ini. Saya juga sedang mengingatkan diri saya sendiri juga untuk berwudu sebelum tidur. Setelah berwudu, nah baru ketika kita sudah berbaring, kita baca Al-Quran. Surat ayat kursi. 1 kali saja. Kalau mau tambah 3 kali ya boleh. Habis itu, Al-Ikhlas 3 kali. Kemudian Al-Alaq, An-Nas. Kemudian minta maaf.
memintakan maaf dan minta maaf dan memintakan maaf. Minta maaf kepada Allah atas diri dosa yang kita lakukan pada diri sendiri dan memintakan maaf saudara-saudara kita. Astaghfirullahalazim li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Tuh, Masya Allah betapa mulianya kita ini. Mau tidur loh, sik njalukno sepuro, salahane dulur. Kan gitu. Jadi sing dieling-eling iku dulure nglakoni salah, dulure nglakoni dosa, kita memintakan maaf, memintakan ampun kepada Allah. Masya Allah itu. Masya Allah. Kemudian membaca sholawat. Membaca sholawat. Setelah itu baru berdoa. Doa yang biasanya saya baca itu begini. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya mumitu amitna alal imani wal islam. Tunggu wis ngono. Silakan pakai riwayat yang lain monggo. Ya. Ya Allah matikan aku dalam keadaan iman dan Islam. Berarti aslinya niat turu iki wis siap mati. Lho ya apa mana? Kate apa? Wis turu gak iso lapo-lapo. Ya toh? Maka nek wis siap turu berarti siap mati. Nah, ini titik pentingnya ini. Kalau sudah begitu, kemudian kita ini pagi dibangunkan, loh, aku tiba-tiba diparingi urip. Maka alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Kan jadi begitu kita bangun tidur itu. Bahagia bangun tidur itu, senang. Gak mikir, kurang bayar SPP anakku tanggal 10 saiki sumpah. Aduh, ayah bayar cicilan, gak iso bayar, sumpah mana. Aduh, handphone cicilan kepiro iki sian. Ojo handphone ojo nyicil ya rek ya wis ngisi-ngisini Kiai Umar ini, santri-santrine handphone kok nyicil. Sak isone tuku lah handphone itu. Ojo ada nyicil lah. Kecuali Rozi nyicil HP kanggo gak iso Rozi saiki. So nyekel iki. Iksan. Kanggo soalnya kanggo nyoting gitu. Kanggo kerja maksudnya. Beda mana ini? Iya. Oh, HP nanya deh. Ketok Ustaz kira. Ya mbok ya ketok. Apa kok tuh kapal kroa mambu sing mutuh apa sing kroa. Nah, jadi memang kalau kita tidur niatnya niat mati. Siap mati. Makanya serangkaian doa, serangkaian wirid, serangkaian zikir yang kita ucapkan sebelum tidur itu sesungguhnya memastikan diri kita sendiri ketika berangkat tidur, memejamkan mata itu kita telah berserah diri kepada Allah untuk pulang, untuk kembali. Kemudian ketika bangun tidur, loh ternyata kita masih dibangunkan oleh Allah, berarti diberi nyawa lagi, dihidupkan lagi. Ini nikmat yang sangat besar. Saya ini punya tetangga ini kemarin barusan, ini nanti malam 7 harinya. Meninggal. Kecelakaan, ini yang meninggal ini perempuan ini, yang nanti malam 7 harinya. Itu kecelakaan, begitu kecelakaan dia lumpuh. Wis, karena tulang belakangnya yang hancur. Kemudian 3 atau 4 tahun berikutnya suaminya kecelakaan. Meninggal. Bayang lagi. Sing wedok lumpuh, sing lanang kecelakaan terus mati. Sehingga ninggal anak wedok situ sampai dirawat kira-kira kecelakaannya katanya 2016. Suaminya maksudnya, bapaknya meninggal 2016. Sampai 2024, berarti 8 tahun. Anak wedok ini metu teko kerja, ngopeni ibu yang makin hari makin lebih. Yang saya selalu apresiasi itu COVID. Iku loh gak kena COVID malah.
Padahal ya wis koyo ngono keadaan wis lumpuh, komorbid macam-macam. Kemarin baru meninggal. Meninggalnya bagus sekali. Pagi ada keponakan di situ yang membersamai dia mau berangkat kuliah pamit. Pamit deh. Bilang karena budenya ini ponakan. Salim dia, dicekel tangannya bude ini sandar di sofa. Kok lemes? Pamit. Gak ubah belas. Kemudian dipegang nadinya sudah tidak ada. Gitu maksud saya. Bahwa siapapun kita ya akan sangat mungkin pada saat kita tidur Allah memanggil kita. Dan karena itu kita diajarkan sebelum tidur melakukan serangkaian amaliyah yang tadi sudah saya jelaskan. Tak telateni itu, betul saya telateni. Astaghfirullahaladzim. Li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la akhirih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq sampai akhir. Qul a'udzu birabbin nas sampai akhir. Kemudian baca doa. Kenapa? Ya karena ini kalau nanti aku bangun pagi ben gak ngene iki mau, ben gak yasku dhiqal ma'asyi atau li umuri dunya hazinan wis. Khawatir tok, sedih tok wis tentang urusan-urusan dunianya kok. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Enggak apa-apa. Sekali lagi, apabila tidur kita di malam hari berkualitas. Syukur-syukur Allah memberi kita nikmat bisa bangun malam, bisa qiyamul lail. Masya Allah. Kita akan merasakan kenikmatan yang sangat-sangat luar biasa kalau kita bisa bangun malam, bisa melaksanakan sholat, qiyamul lail. Masya Allah itu, Masya Allah. Maka dari itu, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, barang siapa yang bangun pagi dan dia itu mengkhawatirkan dengan urusan dunianya, faqad asbaha sakhiton 'ala Allah. Kanjeng Nabi menyebut orang yang begitu tadi, maka sungguh di pagi hari itu ia membenci kepada Allah. Sakhiton 'ala Allah. Kenapa? Ya karena kan sudah jelas. Allah yang menjamin hidup kita. Allah yang mencukupi hidup kita. Dan Nabi juga sudah menguatkan, sekali lagi saya bacakan. Barang siapa yang mengurus urusannya Allah, maka dia yang akan diurus urusannya oleh Allah. Artinya diselesaikan semua tanggungan kita dengan caranya Allah. Dan sudah banyak sekali dalam ayat Al-Quran, Allah menyatakan bahwa Allah adalah sebaik-baik penanggung. Allah adalah sebaik-baik penjamin terhadap segala urusan dalam hidup kita. Maka doanya kan, apa itu? Allahu kafi, itu kan ya, Allahu kafi. Wiridanya Allahu kafi, Allah yang maha mencukupi. Atau hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Atau yang sering kita ucapkan dalam zikir al-ma'thurat kita. Hasbiyallahu la ilaha illa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya gitu ya. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya benar ya. Hasbiyallahu la ilaha illa anta. Ya weh. Hasbiyallahu kalau dengan maksurat itu loh dibaca tiap saat itu. Apa? Gak siapal? Oh no, aku mau coba. Hasbiyallah alaihi tawakkaltu. Oh, kau nak ngalih tawakkaltu. Hasbiyallah ya apa? Awitane hasbiyallah. Bukan maksurat itu golek ana Mas. Halo Mas. Iku lalu surat iku. Iku kan ada. Masya Allah, sama no gedene. Halo, kalau ono ayo, hasbi Allah, ayo hasbi Allah.
Terus. Eh, Terus. Terus. Masuk sing kubro, tetap nunggu lagi sing kubro. Terus. Terus. Masuk ke ono sing kubro berarti. Ah, oh, kau nak ya. Wis pokoknya donga njaluk kecukupane tanggungane Gusti Allah ngono lho rek. Wah ngeleram arek-arek iki. Ya, wah ngeleram njaluk kecukupan ya. Gak kober ya. Ya, pokoknya harus minta kecukupan kepada Allah. Karena hanya Allah yang maha mencukupi kita. Nek nuruti nafsu tidak akan ada kecukupannya. Nah ini saya membaca ini, berita ini tadi. Anaknya DPR lama, sekarang ikut jadi DPR baru. Anaknya DPR lama. Sekarang anaknya jadi DPR baru. Modalnya wis 38 M. Coba laporan kekayaannya itu. Iki si anggota Dewan Anyaran nih. Ya, modalnya wis duwe 38 M. Kira-kira kok nambah enggak? Hah? Wah, kan wis ngono iku. Ngono iku kan? Bayang kan memang enggak ada kecukupannya nek nuruti nafsu. Tapi kalau kita mengikuti kepada Allah, nyuwun nyadong kepada Allah ya, Allah akan mencukupi kita. Allah akan mencukupi kita. Lah orang-orang yang ketika bangun tidur itu li umuri dunya hazinan mengkhawatirkan, menjadikan urusan-urusan dunia membuat dia khawatir. Itu podo wae, sama saja mengungkapkan kebenciannya kepada Allah. Kenapa begitu? Karena sudah jelas Allah ini yang mencukupi kita. Mono tangi turu langsung khawatir kok nek gak dikai pangan karo Gusti Allah. Ono cerita mana kan ono berita wong pengemis ketangkep. Ono berita nih macam dong. Dia kemana-mana itu membawa kekayaannya. Pura-pura gembel gitu nggawa apa jenenge kampli elek ya apa jenenge keranjang elek. Di sini ternyata ada emasnya 60 gram dan uangnya 70 juta. Coba. Duit 100.000. Loh, Masya Allah. Itu kenapa? Karena dia takut, dia khawatir kehilangan dan seterusnya. Menganggap bahwa Allah ini tidak bisa ngurus-ngurusi kayak gitu. Menganggap bahwa Allah tidak akan bisa menanggung, menjamin kehidupannya. Sehingga bangun tidur itu di sini gelisah, getun, sumpek, khawatir. Gitu. Dan yang ketiga, wa man tawaddo'a li ghaniyin. Ini yang bahaya. Ini. Kalau yang pertama dan kedua ini urusannya kita dengan Allah, langsung dengan Allah. Nah yang ketiga ini urusan dengan manusia. Dan barang siapa yang bersikap rendah diri atau rendah hati, tawadhu, li ghani kepada orang yang kaya, lihinahu karena kekayaannya, gitu ya, karena kekayaannya. Jadi barang siapa yang munduk-munduk, ya toh, yang merasa minder, yang merasa rendah diri, yang merasa lebih rendah derajatnya kepada orang kaya karena kekayaannya ya. Faqad dhahaba thuluthan dinihi. Maka hancurlah, maka leburlah sepertiga agamanya. Hilanglah sepertiga agamanya. Medeni iki. Awake dhewe iki rada angel biasane. Nek ana wong suwoge ngono terus munduk-munduk. Dicium tangannya. Pokoknya dianggap wong sing paling mulya. Jadi menganggap
dia lebih baik, lebih unggul, lebih mulia dari kita, bukan karena ilmunya, bukan karena amalan solehnya, tapi karena kekayaannya. Sehingga kita saksikan orang-orang yang gelar akademiknya, gelar sosialnya sangat tinggi, begitu ketemu dengan orang kaya, kemudian habislah kecerdasannya. Hancurlah marwah kehormatannya. Digadaikan dengan uang atau harta yang dimiliki oleh konglomerat. Konglomerat kan mesti sugih. Nah, ini jelas-jelas disebut oleh Rasulullah, faqad dhahaba thuluthan dinihi. Maka hilanglah, hancurlah sepertiga agamanya. Coba. Jadi yang namanya sudah sepertiga itu kan jumlah yang sangat besar. Ini agama loh. Yang mestinya setiap hari kegelisahan kita ini kita jaga karena urusan agama yang tidak selesai-selesai. Gelisah ya Allah, wis dadi guru tilawati 10 tahun, kok sik ono wong gak iso ngaji. Ngene iku tangi turu nangis wae iku ganjarane gede iku. Ya, Ustaz Safi. Tangi turu ku nangis, ya Allah muridku wis tak ajari 3 tahun maca Al-Qur'an gak jelas-jelas, gak mari-mari, gak pinter-pinter. Nah iku, itu meneh nek. Itu urusan agama yang dikhawatirkan. Nah, itu bukan itu yang dimaksud oleh hadis. Maka dari itu ikhwan akhwati rahimakumullah, yang ketiga ini yang harus kita jaga dengan sangat. Ojo sampai awake dhewe ulap silau melihat kekayaan orang. Ya, saya ulangi, kita jangan sampai silau melihat kekayaan orang. Saya, Ustadz Umar, Ustadz Ali, Ustadz Rohmat ini sudah lepo masing kemagrong-magrong ya Ustadz Umar ya. Wis apa jenenge sakmene iki. Luwih gede meneh. Akuariume iku. Ya, akuariume luwih gede timbang papan tulis iki, whiteboard itu. Adik pak akuarium ikan laut. Iwake situk ngono nek ditukono sepeda motor oleh siji itu. Iwake tok. Kurung perawatane. Tetapi walaupun demikian, kita harus tetap menghormati tanpa harus memiliki perasaan kita ini lebih rendah. Sehingga penghormatan kita kepada beliau itu bukan karena kekayaannya, tapi karena kealimannya, karena kedermawanannya, loman, karena keteguhan imannya, karena kebaikan keluarganya atau rumah tangganya, sehingga kita bisa mengambil pelajaran iki lho. Ono wong suwoge kaya ngene, tapi sik gelem kumpul karo guru ngaji. Lho kan itu yang kita lihat. Isik tangane enteng bantu guru-guru ngaji yang kesulitan. Gitu. Jadi yang dipandang bukan kekayaannya, tapi ilmunya, amalan solihnya, dan yang lain-lainnya. Jangan sampai, ini saya belajar terus ini pokoknya, apalagi di Al-Hikmah kan. Ini kalau sampai guru-guru, kalau sampai kita ini mudah silau dengan kekayaannya, orang tua wali murid, waduh, jamin harga diri, martabat, marwah itu nggak ada gunanya, nggak ada artinya. Ya saya dulu belajar dari almarhum Ustadz Suhadi Jami'in saya untuk menjaga marwah guru di Al-Falah itu. Waktu itu dipesan sama beliau. Pokoknya guru itu jangan sampai menerima hadiah dari wali murid secara langsung. Kenapa? Itu nanti akan membunuh, merusak harga diri guru. Kenapa? Karena ada konflik interest antara wali murid dengan guru.
Nek ngono carane kok guru-guru iki dadi gak tenanan mulang muridé. Pokoke dikai biji apik ngono ae. Ono apa-apa mesti dibelani padahal salah. Sehingga anak itu tidak bisa belajar dengan baik. Akhirnya anaknya juga akan mentang-mentang. Bisik-bisik karo koncone, kamu tahu tak? Itu arlojinya Ustadz itu. Dikasih mamaku loh. Nah kan gitu. Habislah harga dirinya. Marwahnya habis. Maka dari itu Ustadz rahimakumullah, ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimakumullah, jangan sekali-kali kita ini bersikap rendah diri, rendah hati kepada orang kaya karena kekayaannya. Karena sikap itu akan menghabiskan, akan merusak sepertiga agama yang kita miliki ini. Apanya? Apa saja. Bisa jadi akidahnya ya karena menganggap orang kaya akan menjadikan dia senang, bahagia, makmur hidupnya gitu. Sehingga sikapnya kepada orang kaya itu ya menjadi berbeda, tidak objektif lagi, tidak mukhlis lagi, tidak murni lagi. Ini tentu akan sangat membahayakan keabsahan, kesohihan amaliyah kita, rugi kita. Maka tetaplah kita menghormati orang-orang kaya bukan karena kekayaannya semata, tetapi karena ilmunya, karena kesolihan amaliyahnya. Maka itu artinya kita memperoleh bagian yang lebih besar dari harta, dari kekayaan yang mereka miliki. Ini Masya Allah ini adalah tarbiyatun nafas yang paling berat bagi kita ketika sudah menghadapi orang yang kaya. Ini luar biasa ini dampaknya dalam kehidupan sosial kita. Kalau sudah minder dengan orang kaya itu ngomong, bicara, bersikap itu ya seperti penjilat dan itu akhlak yang buruk. Nah, kalau sudah gitu sudah nggak ada harga diri lagi sudah. Maka dari itu ikhwan akhwat fillah rahimakumullah, jangan silau dengan kekayaan orang. Sekali lagi, jangan silau dengan kekayaan orang. Pun demikian kalau kita diberi kekayaan oleh Allah, jika kita ini diberi kekayaan oleh Allah pun juga tidak akan silau dengan kekayaan yang Allah berikan kepada kita. Benar ini, benar sekali. Benar sekali, benar sekali. Karena banyak orang yang sudah dari kaya menjadi miskin, miskin lebih miskin lagi, itu kan sudah banyak dalam kehidupan kita ini. Dan ada orang yang siap, ada orang yang tidak siap ya. Ini baru ada kisah saudara kita juga ini ya, siapa itu pemiliknya Laziza itu ya, kenal, Mas Umar kenal ya, Mas Yuda, Mas Tain kenal kan, Pak Yuda Laziza. Pada saat puncak-puncaknya Laziza itu kan, Masya Allah, itu outletnya itu puluhan outlet. Itu konon kalau mau beli mobil, mau pergi ke Eropa, Alphard ganti bendino iso. Ternyata juga mak jelek, belek gitu kan, habis. Tapi subhanallah karena ya sudah memang aktivis dakwah yang tangguh ya, toh. Beliau dan istrinya serta keluarganya ya kuat-kuat saja. Oke, sekarang ya wis mobilnya ganti mobil biasa, Expander apa Xenia apa mobil biasa wae wis. Enggak apa-apa. Tetap dakwah, tetap usaha, lanjut usaha, merintis lagi gitu. Itu kenapa? Ya karena tidak silau dengan harta. Ada sementara orang itu begitu bangkrut, bunuh diri. Ada banyak begitu. Kemudian sudah hilang harapannya, putus asa sehingga kacau lah hidupnya. Ini akan banyak terjadi nih setelah sudah di depan mata ini krisis ini. Kalau perang di Timur Tengah ini tidak akan reda, Amerika sudah semakin gelap mata membela Israel, maka seluruh kekayaannya akan dibelanjakan persenjataan perang dan kemudian bangkrut. Kenapa? Pada saat yang sama BRICS, ya ini grup negara BRICS, ya BRICS, BRICS yang dimotori oleh Cina dan didukung oleh Rusia, kemudian India. Wah ini
sedang melakukan namanya dedolarisasi. Ya, coba. Dedolarisasi. Dolar dihancur. No. Oh, ini akan terjadi sebuah perang besar, perang ekonomi ya. Kita ini negara yang tergantung dengan ekonominya dengan negara luar kayak negara kita ini, pasti dampaknya akan sangat kita rasakan. Sekali lagi jika perang ini tidak segera usai dan kemudian pimpinan negara ini berbaik-baik untuk memperbaiki kehidupan, maka akan mengalami krisis yang lebih parah dari tahun 98. Bayangkan berapa miliar itu uang dibuang untuk dibakar untuk perang itu. Belum BBM-nya, pelurunya, senjata persenjataannya itu. Sekali Iron Dome itu beroperasi, berapa itu triliun yang dikeluarkan oleh Israel membelanja senjataan. Dan subhanallah ternyata Hamas setahun namanya, ini tuh, hampir setahun kan ini perang 7 Oktober ya. Kalau 7 Oktober. Subhanallah. Tahun 2023 kan peristiwa itu. Nah, masih kuat Hamas ini. Makin hari Israel makin terjepit, Amerika makin kalap sehingga Amerika akan menghadapi tekanan dari luar dan dari dalam karena rakyatnya juga tidak berhenti berdemo kan, untuk menuntut diakhirinya perang Israel dan Israel suruh keluar dari Palestina. Masya Allah begitu caranya. Caranya Allah menunjukkan kekuasaannya kepada kita. Maka dari itu sekali lagi, apanya yang kita khawatirkan? Kalau Allah sudah berkehendak, ya nggak akan ada yang bisa menghentikan, menutupi, menghindar, tidak ada. Skenario-nya Allah selalu yang akan menentukan seperti apa kejadian akhirnya akan terjadi. Maka dari itu, ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimakumullah, 3 perkara itulah yang disampaikan oleh Rasulullah untuk menjadi perhatian bagi kita agar benar-benar kita ini bangun tidur menyambut pagi itu dengan penuh semangat. Kalau kita di dialog fajar itu sapaannya kita kan selalu penuh semangat, sehat, semangat. Kenapa? Ya, karena kalau tidak begitu nanti tangi turu ya kaya iki nek gak yasku ya khazinan wis kacau kabeh. Tangi turu sedih, tangi turu khawatir, penuh rasa pesimis menghadapi waktu, menghadapi hari yang akan dijalaninya. Kemudian dari Abdullah bin Mas'ud di hadisnya yang lain disebutkan sebuah doa ini. Ya, sebuah doa. Doanya Nabi Musa alaihissalam ya. Ketika Nabi Musa itu dihimpit itu apa ya? Ya ditekan ya. Oleh kaum Bani Israel saat dikejar oleh Fir'aun. Ya, dihimpitkan. Sehingga nggak bisa lari kecuali harus menyeberang laut. Laut apa? Laut biru. Laut merah. Ya laut biru tapi jenenge laut merah. Doanya itu begini, diajarkan oleh Nabi Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma lakal hamdu, ya Allah segala puji hanya bagi Engkau. Dan kepada Engkau kami berkeluh kesah. Pokoknya apa jenenge? Mengadu lah, ya berkeluh kesah, mengadu, curhat ya. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah antum punya masalah sumpek ya, ruwet wis gak ero jalan keluarnya ya. Ya kayak iki mau, ibarat kayak Nabi Musa arep melayu nang terus wis gak iso soalnya ono segoro. Arep balik di belakangnya ada pasukan Raja Fir'aun.
yang siap membantai dan membunuh. Apa doa yang diucapkan? Allahumma lakal hamdu, ya Allah, segala puji hanya bagi Engkau. Ya Allah, segala puji hanya bagi Engkau. Bojo ruwet, anak nakal, dulur gak peduli, malah sik nelpon njaluk utangan, gak diutangi, diseneni. Tonggo ya ngono. Cek reseh tonggo situ iki. Lagi ruwet-ruwet ngene ya gawe perkara. Kanca ya ngono, gak genah, wingi ngene, gak ngerti nek wong lagi sumpek. Kudu ngejak gegeran ae. Kudu tak bacok ae. Saking sumpeke. Wis arep golek utangan ya wis gak iso, njaluk tulung wis bingung wis. Lungguh wis, wudu, salat 2 rakaat. Bacalah doa ini. Ya Allah, Allahumma lakal hamdu. Ya, ayo tirukan. Allahumma lakal hamdu. Allahumma lakal hamdu. Wa ilaikal mustaka. Allahumma lakal hamdu. Wa ilaikal mustaka. Wa antal musta'anu. Wa antal musta'anu. Allahumma lakal hamdu. Wa ilaikal mustaka. Wa antal musta'anu. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ayo diulangi bareng. Bismillah. Wong cuma 3 kalimat tuh. Allahumma lakal hamdu. Wa ilaikal mustaka. Wa antal musta'anu. Ulangi. Oh, gampang toh? Ya Allah, segala puji hanya bagi Engkau. Puji apa saja sudah kita puji, kita puji Allah. Apa saja yang patut dan pantas kita sanjungkan pujian kepada Allah. Allahumma lakal hamdu, Allahumma lakal hamdu, Allahumma lakal hamdu. Wa ilaikal mustaka, dan hanya kepada Engkau kami ini mengadukan, mengadu, menumpahkan kesulitan, menceritakan segala keruwetan, kerupekan, kesulitan, kebuntuan, wis gak iso mikir, takut wis. Bener nek gak iso mikir aja mikir, gak iso mikir. Gitu, nek gak iso mikir aja sing gare ngawur iki ngono iku. Wis jelas gak iso mikir. Mari ngawur. Makanya wis gak iso mikir lungguh wudu, salat 2 rakaat, doa Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu, dan Engkaulah yang menolong kami. Engkau yang menolong kami. Engkau yang menolong kami. Sehingga la haula wala quwwata, gak duwe kekuatan ya Allah. Kula pun mboten gadah napa-napa niki. Pun mboten gadah daya napa-napa pun, saya sudah tidak punya daya dan upaya apapun kecuali Engkau yang maha tinggi lagi maha agung. Ya. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Wis diwaca wis. Kalau yakinlah, kalau doa kita sungguh-sungguh dan kepasrahan kita ini benar-benar kepada Allah, jalan itu akan terbentang di hadapan kita. Wis taala, yakin wis taala. Saya sudah membuktikan berulang kali. Allah selalu punya cara yang tak pernah kita duga. Allah selalu memberi kejutan yang tak pernah kita sangka. Di saat kita benar-benar
musta'an ilallah. Kita betul-betul meminta pertolongan, perlindungan kepada Allah. Yakin wis taala, yakin wis yakin. Kenapa? Ya kan sudah jelas ini. Ini doa sudah dibuktikan, ditunjukkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan oleh Nabi kita diajarkan kepada kita. Kurang apa mana? Sumpek-sumpek sing nang ndukur iku mau, sumpek-sumpek susah-susah yang di atas tadi itu ya harus kita hadapi. Harus kita jalani. Jangan lari. Jangan menghindar. Karena nggak ada gunanya. Orang beriman kok lari dari masalah. Orang beriman kok pengecut. Jangan. Hadapi saja. Ya, hadapi saja. Maka doanya Allahumma lakal hamdu wa mustaka wa antal musta'anu la haula wa la quwata illa billah. Aku tak tambahi biasanya. Nek kadung menawa kono tambahi lagi doa makthur juga. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarafata ain. Loh, kita ini minta perlindungan kepada Allah, jaminan kepada Allah, jangkungan dari Allah itu jangan sampai Allah berpaling walaupun hanya tarafata ain, sak kedeping netro. Walaupun sekejap mata, ya Allah, jangan sampai engkau melepaskan perlindunganmu, pertolonganmu, jaminanmu terhadap segala urusan yang kami hadapi, yang kami kerjakan. Jangan sampai lepas ini. Doa ini mohon mari kita jaga, kita ucapkan, kita lafadzkan. Untuk apa? Ya untuk kebaikan-kebaikan urusan kita, keberkahan-keberkahan urusan kita. Karena kalau enggak ya kembali ke atas tadi. Gampang sumpek, tangi turu bingung, tangi turu sumpek, tangi turu ruwet, tangi turu wis pesimis, wis putus asa. Orang beriman kok seperti itu hidupnya. Betapa menyedihkannya dia itu. Diberi senjata yang sedemikian dahsyatnya, tidak mau ia gunakan. Tidak mau digunakan, tidak mau diamalkan, rugi. Nah, enaknya jadi keluarga besar Nurul Falah ini kan kayak gini nih, kita bisa saling menasehati. Ya, ini juga nasihat buat saya ini ya, nasihat buat saya. Apa mbok guru aku yuk gak ada masalah ngono ta? Ya wakeh masalahku iki. Apa aku gak ruwet? Ya aku ki ya ruwet jane. Nah, tapi kan jane. Kenapa kok jane? Ya Allah nanggung urusanku lapo. Yo tak pikir, yo tak lakoni iyo gitu. Paling gampang ini. Kapan Mas? Tuku AC. Ngono iki. Ojo tuku AC Dek. Kipas angine wis angel tangine. Mohon panas gini gitu. Oh, bos, tangi turu mesti kemeringat. Alhamdulillah turu sok kemeringat ya. Suwe hati. Loh, kan ngono. Tangi turu lho keblawak. Loh, keblorek ning batu gak tau keblo ya. Nang kene tangi turu kepleh kabeh. Ya Allah. Sehat aku kira. Tangi turu keblo. Wah, topoles kabeh ini ya Allah. Lagi eling, suwi lali aku. Lama nih. Tidur ning batu lah kademen malah. Mikir entek banyu. Saiki malah kepengin ndang entek banyu. Ya Allah. Karena jane dipikir kan ya sumpek tuh. Turu, gak nyaman kan dadi ngono mikirnya itu. Kalau pikirnya pakai yang atas kan begitu kan, tidur gak nyaman. Tidur kita gak berkualitas karena tidur kita gelisah, karena kepanasan gitu katanya kan. Sehingga kita jadi gak sehat. Ya teman gak sehat itu kok. Bukan karena soal tidurnya, tapi karena sikapnya dia dalam menjalani tidur itu memang tidak nyaman, tidak tenanan, tidak total, tidak nyenyak tidurnya ya. Sehingga bangun tidur ya nggak sehat. Nah, tapi kalau cara menyikapinya, cara menerimanya seperti saya tadi itu, Masya Allah. Untuk sampai ke situ kan ya ini prosesnya.
Ya Allah, jane nggak kepengen turu nih kayak neng batu terus Gusti. Kan ngono to. Oh tapi ini kita Surabaya juga iso podo. Ada yang hawane Surabaya kayak batu lah rusak kabeh donya iki. Oh mestine sing adem ki ning batu, sing panas ning Surabaya. Atik diwalik Surabaya dadi adem, batu dadi panas. Jenenge lak wis kacau. Nah, jadi kacau donya iki. Ya akhirnya gak tuku AC. Kuturung mikir kok bayare listrik wis cek kipas angin dek wis kipas angin gak tangi-tangi ya wis jeglek apa mana gitu ya. Nikmat tapi kan nikmat anak wis 5 ya. Saiki wis wong loro maneh anak wis tuh gak ning omah kabeh ya Allah gitu ya. Wis nikmat maneh wis. Mendi Pak Toha iku pamer ya. Tak ajak pamer saiki wengi gak melok. Bisik-bisik ping piro? Ping 5 rek salat kok ping gak ping 5 awakmu wis. Salat kudu ping 5 sedina minimal. Iya Ustaz bener. Apa artinya sekali lagi ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah. Semua kesulitan hidup kita ini jangan sampai membelenggu kita. Jangan sampai merusak keimanan kita. Demikian pula dengan kekurangan, kemiskinan kita barangkali, jangan sampai merusak iman kita. Sehingga kita menjadi silau kalau melihat orang kaya dengan kekayaannya. Maka semua kesulitan yang kita hadapi, mari betul-betul kita curhatkan kepada Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Entah apa yang akan Allah berikan, pasti yakini itu adalah yang terbaik bagi kita, bagi hidup kita, hidup anak-anak kita, keturunan kita di masa yang akan datang. Maka dari itu, sekali lagi, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, mari kita teguhkan hati kita jaga iman kita didik hati kita agar selalu di dalam naungan, panduan, petunjuk Nabi kita yang mulia, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada waktu 5 menit. Saya kembalikan pada Mas Ganteng. Monggo Mas. Masih ada waktu sekitar 5 menit. Mungkin ada pertanyaan dari Ustadz saja. Angkat tangan. Sudah enggak ada? Kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma bika nasta'in wa 'alaika natawakkalu. Allahumma dhallil lana su'ubata amrina wa sahil 'alaina masyaqqata hayatina. Allahumma ya Allah bika nasta'in wa 'alaika natawakkalu. Allahumma dhallil lana su'ubata amrina wa sahil 'alaina masyaqqata umurina. Warzuqna minal khair aktsara mimman natlub wasrif 'anna kulla syarrin rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana umurana Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaudi'uka bima 'allamtana fardudhu lana 'inda hajatina wa la tunsinahu ya rabbal alamin Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaudi'uka nafsana wa dinana wa ahlana wa khususan ahlana fi nurul falah wa aqaribana wa kullama an'amta alaina wa alaihim bihi min akhirati wa dunya faghfadhna ajma'in min kulli su'i ya karim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wallahu alam bisawab alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.